Selamat datang di Lembang, Nusantara, tempat kita membahas segala hal tentang Indonesia, dari kekuatan pertahanan, teknologi, hingga pembangunan masa depan. Hari ini kita akan memasuki salah satu perjalanan modernisasi militer terbesar dalam sejarah negeri ini. Alutsista canggih yang akan hadir di Indonesia. Berikut rangkuman alutsista yang akan memperkuat TNI. Indonesia tengah memasuki fase penting modernisasi pertahanan. Sejumlah alutsista baru, mulai dari pesawat tempur, kapal perang, hingga drone generasi terbaru telah resmi dipesan dan dijadwalkan tiba beberapa tahun ke depan. Penambahan 6 unit T-50 Golden Eagle. Pengiriman 6 unit pesawat tempur T-50, tambahan ini akan dilakukan secara bertahap. 2 unit pertama dijadwalkan tiba di Indonesia pada November 2025, disusul pengiriman berikutnya. Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Al-Pal-Hankam untuk meningkatkan kesiapan tempur TNI AU. Dengan tambahan ini, total pesawat T-50 Golden Eagle yang akan dioperasikan TNI AU akan meningkat menjadi 19 unit. Pesawat ini dilengkapi senjata yang membuatnya lebih dari sekadar pesawat latih. Jet ini dapat membawa rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder untuk pertempuran jarak dekat, bom pinter berpemandu seperti GBU-12 untuk latihan serangan presisi, serta bom latih standar NATO. Selain itu, T-50 juga dibekali meriam internal 20 mm yang efektif untuk sasaran darat maupun udara. Kombinasi ini menjadikan T-50 pesawat latih tempur yang mampu mensimulasikan misi tempur sesungguhnya. KRI Prabu Siliwangi 321. Dikutip dari Antara, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan KRI Prabu Siliwangi 321 akan hadir di Indonesia pada Maret 2026. Kapal frigat buatan Fincantieri Italia itu akan menjadi yang kedua hadir di Indonesia setelah sebelumnya KRI Brawijaya 320 telah diterima TNI AL pada September 2025. KRI Brawijaya adalah frigat modern dengan panjang sekitar 140 meter dan lebar 18 meter. Dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman di lautan. Kapal ini dipersenjatai meriam utama 76 mm, rudal anti kapal jarak jauh, torpedo anti kapal seram, serta sistem CIWS untuk pertahanan jarak dekat. Pada bagian utama pertahanannya, KRI Brawijaya dilengkapi 16 VLS untuk rudal anti udara dan rudal serbaguna lainnya. Dengan kombinasi dimensi besar, teknologi modern dan persenjataan lengkap, frigat ini menjadi kekuatan penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Rafale. Dari CNN Indonesia, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Muhammad Tony Harjono mengatakan, 3 pesawat tempur Rafale dari Prancis dijadwalkan diterima Indonesia pada awal 2026 mendatang. Pesawat Rafale buatan Prancis ini rencananya Februari atau Maret akan kita terima batch pertama 3 pesawat dulu. Lanjut tahun 13 September. Kemudian akan disusul batch selanjutnya secara bertahap. Dassault Rafale adalah jet tempur multirole modern yang mampu menjalankan berbagai misi dalam satu penerbangan. Ditenagai 2 mesin M88 dengan kecepatan hingga Mach 1,8, Rafale membawa lebih dari 9 ton senjata. Jet ini dipersenjatai meriam 30 mm, rudal udara ke udara, Mika dan Meteor, bom pintar AASM Hammer, rudal jelajah Scalp IG, serta rudal anti kapal Exocet didukung radar AESA RBE-2AA. Dan sistem perang elektronik Spectra. Rafale menjadi pesawat tempur yang lincah, presisi, dan sangat mematikan di udara maupun darat. A400M Atlas.
Dikutip dari CNN Indonesia, pesawat angkut kedua Airbus A400MM/MRTT yang dipesan Presiden Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Februari 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo telah memesan 2 pesawat Airbus A400M/MRTT Alpha 4001. Kini salah satu pesawat tersebut telah datang di tanah air, sedangkan pesawat kedua akan hadir pada Februari tahun depan, kata Teddy melalui unggahan resminya di akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Selasa 4 Oktober 2025. Kapal cepat rudal atau KCR-70M Turki. Indonesia memesan 2 unit kapal jenis ini dan diharapkan akan menambah kekuatan TNI AL di masa depan. Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali meninjau langsung pembangunan 2 kapal cepat rudal full combat tersebut di Turki pada Mei 2025. Kontrak pembelian 2 kapal tersebut telah disetujui oleh Komisi 4 DPR pada 31 Oktober 2024. Frigate Istif. Indonesia dan PT PAL Indonesia menandatangani kontrak pembelian 2 unit frigate kelas Istif dari Turki pada Juli 2025. Banyak pengamat berpendapat skema yang dilakukan sama dengan pembelian Brawijaya Class dengan mengambil produksi untuk pemesanan Angkatan Laut Turki agar tiba di tanah air lebih cepat. Frigate Istif Class adalah kapal perang modern Turki dengan panjang sekitar 113 meter dan lebar 14,4 meter. Dirancang untuk operasi permukaan anti udara dan anti kapal selam. Kapal ini dipersenjatai meriam utama 76 mm, rudal anti kapal Atmaka, torpedo anti kapal selam, serta sistem CIWS untuk pertahanan jarak dekat. Pada pusat pertahanannya, frigat ini membawa 16 sel VLS untuk rudal anti udara jarak menengah, memberikan kemampuan pertahanan udara yang tangguh dengan ukuran kompak dan senjata lengkap. Istif Class menjadi frigat serbaguna yang sangat efektif di berbagai misi maritim modern. OPV-98M. PT Daya Radar Utama pada Rabu 19 November resmi melaksanakan pemotongan baja untuk OPV 90 meter ketiga pesanan TNI AL. Langkah ini menandai dimulainya pembangunan kapal patroli canggih terbaru setelah sebelumnya PT Daya Radar Utama berhasil menyelesaikan 2 unit OPV serupa. Proses ini menunjukkan konsistensi industri galangan dalam negeri dalam mendukung modernisasi kekuatan maritim Indonesia. Pemerintah melalui TNI AL kembali memperkuat armada maritim dengan peluncuran kedua kapal OPV atau Offshore Patrol Vessel buatan dalam negeri, yakni KRI Raja Visabilillah 391 dan KRI Lukas Rumkorem 392. Kapal-kapal ini dibangun oleh galangan nasional. PT Daya Radar Utama di Lampung sebagai bagian dari komitmen Kementerian Industri Pertahanan. KRI Raja Visabilillah dan KRI Lukas Rumkorem memiliki panjang 98 meter dengan lebar 13,50 meter dan tinggi sekitar 6,90 meter. Kecepatan maksimal kapal ini bisa menembus hingga 28 knots, sedangkan kecepatan jelajah diperkirakan berada di 20 knots, memungkinkan mobilitas tinggi dalam operasi laut lepas. Sisi persenjataan tidak kalah canggih. OPV ini dipersenjatai dengan meriam 76 mm dan 40 mm dari Leonardo, meriam ringan 20 mm Escribano, serta sistem peluncur rudal 2x4 roket Sun. Untuk pertahanan diri, kapal ini juga dilengkapi decoy dari Therma dan sensor multi-domain yang mampu mendeteksi ancaman udara, permukaan, dan bawah air. Bahkan dengan konfigurasi senjatanya, TNI AL menyebut bahwa kapal ini bisa dikategorikan setara dengan frigat ringan. Bravo Indonesia!
Dengan kapasitas misi yang lebih fleksibel, OPV-98 ini dirancang tidak hanya sebagai kapal patroli, tetapi juga untuk misi menegakkan hukum maritim, operasi SAR atau penyelamatan, serta kemungkinan operasi infiltrasi atau eksploitasi jika diperlukan. Keberadaannya cukup strategis, apalagi kapal ini ditempatkan di Satkor Koarmada 3 yang mencakup wilayah timur Indonesia, area dengan tantangan maritim yang signifikan. Fregat Merah Putih, Fregat Kebangsaan Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Laut telah mengukir sejarah kemandirian industri pertahanan dengan pembangunan Fregat Merah Putih, kapal perang permukaan terbesar dan paling canggih yang pernah dirancang oleh putra-putri bangsa. Fregat ini dibuat oleh PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Babcock International menggunakan desain Arrowhead 140. Kapal pertama telah memasuki tahap produksi ditandai dengan pemotongan baja pada Desember 2022. Sementara peletakan lunas dilakukan Agustus 2023. Kapal kedua pun sudah dimulai konstruksinya dengan pemotongan baja pada pertengahan 2024. Secara teknis, Fregat Merah Putih memiliki panjang mencapai 140 meter dengan displacement sekitar 6.000 ton serta menggunakan sistem penggerak Kodat Combined Diesel yang memungkinkan kecepatan maksimum hingga 28 knot dan jarak jelajah hingga 9.000 nautical mile. Dalam persenjataan, fregat ini direncanakan dilengkapi 64 PLS dengan konfigurasi sel untuk rudal medium jarak jauh serta rudal permukaan ke permukaan. Selain itu, dipasangkan dua meriam 76 mm dari Leonardo sebagai senjata utama. Sistem sensor dan sistem tempurnya juga sangat modern. Fregat Merah Putih akan menanamkan sistem radar Aselsan MT-HAN MRD/Cheng 2000 atau Cheng 400, sonar hull mounted Versa, serta sistem manajemen pertempuran Advent, dan target operasional akan dilakukan pada tahun 2028. Demikianlah alutsista canggih yang akan hadir di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Ini Lembang Nusantara. Subscribe dan mari kita bangun wawasan Indonesia bersama.